Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi'un. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi nikmatil iman wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma ba'd. Yang terhormat pimpinan cabang Muslimat Nahdlatul Ulama Kabupaten Lampung Timur, yang terhormat pimpinan anak cabang Muslimat Nahdlatul Ulama Kabupaten Lampung Timur, yang terhormat pimpinan Muslimat ranting Muslimat Nahdlatul Ulama se-Kabupaten Lampung Timur, Nahdien wa Nahdiyat rahimakumullah. Mari kita senantiasa memanjatkan rasa puji syukur dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah, dan inayah, sehingga kita pada kesempatan yang baik ini kita dapat hadir yaitu dalam kegiatan mimbar Ramadan. Mudah-mudahan dengan mimbar Ramadan ini bisa membawa kita yaitu kepada keberkahan, kepada petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mendapat ridho sekaligus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat teriring salam mudah-mudahan oleh Allah tetap terabadikan atas junjungan kita Nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita nanti-nantikan syafaatnya, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari beliau dari dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini mimbar Ramadan saya mengambil judul yaitu keutamaan bulan Ramadan. Bahwa kita semuanya tahu bulan Ramadan itu adalah bulan yang penuh keberkahan, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh maghfirah, bulan di mana yaitu diturunkannya Al-Quran, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, yang artinya pada bulan Ramadan adalah diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk manusia dan sebagai penerang-penerang dari petunjuk untuk membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Mengapa bulan Ramadan kok mulia? Mengapa bulan Ramadan kok begitu agung? Karena di bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran, kalam Allah, kitabullah. Itulah yang membuat bulan Ramadan itu adalah agung atau mulia. Selain itu tidak. Bulan Ramadan selain tanpa ada yaitu diturunkannya Al-Quran, bulan Ramadan itu adalah bulan-bulan seperti biasa. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena bulan Ramadan itu adalah bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh maghfirah, pergunakanlah bulan ini yang sebaik-baiknya untuk memperbanyak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar mendapatkan keberkahan, kerahmatan, sekaligus maghfirah atau ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena kalau kita tidak pergunakan yang sebaik-baiknya, selagi kita masih oleh Allah diberi umur panjang, sehat, pergunakanlah sebaik-baiknya, karena untuk tahun depan entah kita dapat berjumpa lagi atau tidak dengan bulan Ramadan. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan Ramadan adalah
bulan diturunkannya Al-Quran, maka mari kita dalam bulan Ramadan ini diperbanyak ibadah, yaitu diantaranya adalah bertadarus Al-Quran. Terus kita hidupkan malam Ramadan dengan memperbanyak ibadah-ibadah sunnah seperti yaitu sholat tahajud, sholat tasbih, sholat taubat, sholat witir, dan masih banyak lagi ibadah-ibadah lainnya. Saking mulianya, saking hebatnya bulan Ramadan, Allah berfirman dalam hadis qudsinya yang kurang lebih begini artinya. Pada malam pertama bulan Ramadan, Allah berfirman, barang siapa yang mencintaiku, maka aku akan mencintainya, dan barang siapa yang mencari rahmatku pun akan mencarinya, dan barang siapa yang memohon ampun, minta ampun kepada aku akan ampuni dosanya dan kesalahan yang telah lalu. Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat mulia. Dalam hadis dikatakan tadi, barang siapa yang mencintai Allah, maka Allah akan dekat dengan orang yang mencintainya. Bagaimana cara kita untuk cinta terhadap Allah? Tentunya yang namanya cinta itu adalah senang, selalu ingat. Jadi kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara yaitu kita banyak beribadah kepada Allah, diantaranya yaitu tadi menghidupkan malam dengan memperbanyak sholat-sholat sunnah seperti tahajud dan lain sebagainya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan Ramadan adalah bulan luar biasa, di mana bulan Ramadan itu adalah bulan yang sangat mulia. Di situ kita banyak doa-doa yang dikabulkan, terus permohonan ampun pun diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari jangan buang kesempatan yang baik ini, kita pergunakan waktu ini yang sebaik-baiknya. Terus di dalam hadis lain, di dalam kitab Duratun Nasihin disebutkan yang artinya demikian, andaikan tahu umatku tentang rahasia keistimewaan bulan Ramadan, yakin akan memohon kepada Allah bulan Ramadan dijadikan bulan dalam 1 tahun ini dijadikan yaitu bulan Ramadan. Kenapa kok begitu? Karena di bulan Ramadan yaitu di mana adalah doa-doa dikabulkan, di situ ampunan diampuni, barang siapa yang minta ampun kepada Allah akan diampuni, dan di situ adalah surga merindukan orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita kembali kepada yaitu orang yang dirindukan oleh surga. Yang pertama tadi adalah pembaca Al-Quran. Dengan membaca Al-Quran, menghayati Al-Quran, dan kita akan mengerti mana yang baik dan mana yang buruk. Yang nomor 2, orang yang dirindukan oleh surga Allah adalah yaitu orang yang menjaga lisan dari perbuatan keji dan mungkar. Lebih-lebih ini adalah bulan Ramadan, mari kita jaga mulut kita untuk berbicara yang lebih baik, jangan sampai kita itu berbicara yang membuatkan
membuat kita yaitu dosa, karena bulan Ramadan adalah kita harus bisa menjaga yaitu hawa nafsu, selain menjaga daripada itu tidak makan tidak minum, karena bulan Ramadan adalah bulan penuh ampunan atau maghfirah. Mari kita pergunakan bulan Ramadan ini banyak-banyak berzikir, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita tidak bisa mengucapkan yang baik, lebih baik kita adalah diam daripada kita berbicara tapi banyak salah. Makanya itulah kita banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena dengan bulan puasa kalau kita banyak bicara salah, banyak berbuat yang bisa membuat dosa, puasa kita akan tidak mendapatkan apa-apa kecuali mendapatkan lapar dan haus belaka. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang nomor 3 orang yang dirindukan oleh surga adalah yaitu memberi makan orang yang lapar. Ini adalah situasi bulan puasa. Mari kita perbanyak yaitu bersedekah untuk membuat takjil di waktu maghrib. Nah ini bagaimana kalau kita tidak bisa, tidak mampu untuk makan aja kurang, umpama kita akan hidup di lingkungan pedesaan, kita punyanya singkong, kita sedekahkan singkong yang kita miliki. Kita punyanya pisang, kita sedekahkan pisang yang kita miliki. Itulah kita sedekah tidak harus mewah, tidak harus yang mahal. Karena apa? Karena sedekah itu pada dasarnya adalah ikhlas. Apa gunanya kalau kita bersedekah harga yang mahal, yang bagus, tapi kita hanya ingin dipuji dan dipuji oleh orang lain, itu akan sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus kemudian yang nomor 4 orang yang dirindukan oleh surga adalah orang yang ahli berpuasa di bulan Ramadan. Alhamdulillah pada hari ini, bulan ini kita menjumpai bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang ahli yaitu berpuasa di bulan Ramadan. Bulan Ramadan luar biasa, sampai-sampai di dalam kitab Duratun Nasihin diterangkan bahwa sampai-sampai kita tidur di ranjang pun ranjang akan mendoakan kita. Kalau kita pikir masa ranjang bisa berdoa, padahal ranjang kan benda mati. Karena dengan izin Allah, ranjang walaupun benda mati akan bisa mendoakan kita. Selain itu juga kita waktu pakai baju dengan memakai baju atau pakaian pun akan mendoakan kita. Bagaimana doa pakaian untuk kita yang berpuasa di bulan Ramadan? Kata pakaian gini: jadikanlah pakaian indah di surga bagi orang yang mengenakannya di bulan Ramadan, atau orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Subhanallah. Ada lagi bahwa kita waktu yaitu mengambil air wudu, pada waktu kita berwudu, air wudu pun mengucap atau berdoa, doanya adalah ya Allah, bersihkanlah wajah orang yang berwudu, yang berpuasa ini dari noda dan dosa. Masya Allah. Terus ada lagi yaitu sewaktu kita memakai sandal pun mendoakan kepada kita. Kata sandal, ya Allah, jadikanlah kedua orang kaki ini nanti untuk yaitu melewati Shiratal Mustaqim, selamatkanlah dia. Masalah inilah kehebatan yaitu di bulan Ramadan. Marilah kita pergunakanlah bulan Ramadan ini, jangan kita sia-siakan, karena bulan Ramadan adalah bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh barokah, bulan yang penuh maghfirah. Mari kita gunakan yang sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kita semuanya digolongan kepada
orang yang mendapatkan rahmat, mendapatkan barokah, mendapatkan maghfirah di bulan Ramadan sampai akhir hayat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Banyak dan kekurangannya, otomatis banyak kekurangannya. Saya itu banyak salah dalam berbicara, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.